Selamat pagi, selamat datang. Kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe. Beserta dengan rombongan, selamat datang di Ballroom Grand Kawanua Convention Center. Bapak Ibu boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah dia penampilan tarian Tetengkoren, persembahan mahasiswa Universitas Negeri Manado. Sekali lagi Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tarian Tetengkoren persembahan mahasiswa Universitas Negeri Manado. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim BA MBA yang hadir bersama dengan kita. Yang kami hormati, Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe SE. Yang kami hormati, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang SH, SE, MH. Para dirjen yang hadir, yang kami hormati, Ketua Perkumpulan Perguruan Tinggi Keguruan Negeri atau PPTKN, Profesor H. Ganefri MPD PhD. Yang kami hormati, Forkopimda Sulawesi Utara, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Praseno Hadi. Yang kami hormati, Rektor Unima, Profesor Dr. Deice A. Katuuk MPD. Yang kami hormati juga, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati se-Sulawesi Utara yang berkenan hadir bersama dengan kita di pagi hari ini. Yang kami hormati para delegasi dari Michigan State University. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Rabu 12 Oktober 2022 di Ballroom Grand Kawanua Convention Center. Dalam acara Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke-10 yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger for Future Education. Hadirin yang berbahagia, dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi paduan suara Unima.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Manado dengan hormat Profesor Dr. D.C.A. Katuuk MPD. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan RI, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokambe SE. Yang kami hormati Bapak Dirjen Dikti, Bapak Profesor Dr. Nisam MSc. Yang kami hormati Ibu Irjen Kemendikbud Ristek Dikti, Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang. Yang kami hormati Ibu Setditjen Dikti, Ibu Profesor Dr. Cicik Sri Cahyandari. Yang kami hormati Ketua Majelis Rektor PTN se-Indonesia sekaligus Rektor Universitas 11 Maret Bapak Profesor Dr. Jamal Wibowo. Yang kami hormati Ketua PPTKNI sekaligus Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Profesor Dr. Ganefri. Yang kami hormati para Rektor PTKNI se-Indonesia, para narasumber dan seluruh peserta Konvensi Pendidikan Nasional ke-10. Dan yang kami hormati para muspida dan yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Silangen yang sudah hadir pada kesempatan ini. Hadirin yang saya sangat hormati, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengucapkan selamat datang di bumi Nyiur Melambai dan di Universitas Negeri Manado kepada kita semua. Dan hadirin yang kami sangat hormati, Konaspi 10 ini mengusung tema Recover Together, Recover Stronger for Future Education. Menjadi momentum yang sangat penting dalam mendukung kepemimpinan Indonesia sebagai presidensi G20 dalam bersama-sama mensukseskan 4 agenda besar di bidang pendidikan, yaitu pendidikan universal yang berkualitas, pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan, solidaritas dan kemitraan, dan tantangan masa depan dunia kerja melalui masa-masa sulit pandemi COVID-19. Ke depan dunia akan menghadapi perubahan yang sangat cepat, bahkan mengejutkan kita semua. Akan muncul berbagai jenis pekerjaan yang baru, yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi untuk beradaptasi dengan situasi baru itu. Melalui Konaspi ini diharapkan akan ada terobosan-terobosan baru dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan, baik nasional maupun global, untuk pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Kebersamaan melalui Konaspi 10 ini menunjukkan kepada dunia mengenai karakter bangsa Indonesia, yaitu gotong royong dalam bersama-sama memecahkan masalah dunia. Unima pun menjadikan gotong royong atau dalam bahasa lokal wisdom Sulawesi Utara disebut Mapalus sebagai ciri karakter visi Unima ke depan, yaitu Unima unggul, inovatif berdasarkan Mapalus. Melalui gotong royong kita bersama-sama bekerja bersama-sama
bangkit, bangun untuk pulih kembali. Hadirin yang saya sangat hormati, selaku rektor dan seluruh keluarga besar Universitas Negeri Manado, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Kepala Staf Kepresidenan RI, semua pejabat kelembagaan dan kementerian, dan kehadiran Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, para rektor PTKNI, seluruh narasumber, dan peserta yang datang dari seluruh lembaga pendidikan, tenaga kependidikan terbaik, bahkan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri. Terima kasih sudah boleh menghadiri Konaspi 10 dan konferensi internasional ini. Kesejukan dan keramahan masyarakat Kota Manado dan Sulawesi Utara kiranya akan menambah semangat bagi kita semua dalam mengikuti acara ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan Konaspi dan konferensi ini ditemukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sejuta tantangan dihadapi bangsa kita, dilanda gelisah, hampir kehilangan asa, beragam daya diupayakan demi negeri kita, demi pertiwi yang tercinta. Indonesia pasti bisa. Terima kasih tulus kepada Yang Kuasa atas segala rahmat dan ridhonya bagi bangsa. Indonesia telah dipulihkan, semakin dikuatkan, harapan indah terbentang. Kita song-song bersama. Bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah negeriku, tangguh hebat kuat terus maju. Bangkitlah Indonesiaku, bangkit negeriku, untuk Indonesia makin hebat. Indonesia pulih, Indonesia bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia hebat, Indonesia tangguh, majulah maju, Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia hebat, Indonesia tangguh, teruslah maju. Indonesia, teruslah maju. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Lagu yang barusan kita dengar merupakan lagu tema Indonesia
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Persembahan tentunya dari mahasiswa Universitas Negeri Manado. Luar biasa sekali dan tentunya diciptakan oleh Profesor Dr. Orbanus Naharia MSI dan juga Profesor Dr. D.C.A. Katuuk yang merupakan Rektor Unima. Sungguh sangat membanggakan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, saat ini mari kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Ketua Perkumpulan Perguruan Tinggi Keguruan Negeri. Dengan hormat saya undang Profesor Dr. Andes H. Ganefri MPD PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, dan berkenan juga beliau nanti akan berdialog langsung dengan kita yang hadir di kegiatan KONASPI ke-10 ini. Yang kami hormati dan kita banggakan semua hadir bersama dengan kita Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Ketua DPRD. Yang kami hormati hadir bersama dengan kita semua pejabat eselon 1 Kemendikbud-Ristek Dikti. Ini hadir Pak Dirjen Dikti, Pak Dirjen Dikdasmen, Pak Iwan, Bu Nunu, Dirjen GTK, Ibu Irjen, Bu Dr. Katerin, dan Pak Direktur ini, PLT Rektor Unila, Prof. Sofwan, dan Prof. Cici, ya, Direktur Belmawa. Dan teman-teman Rektor, ini sahabat kami, Pak Rektor UNS, Prof. Helen, Rektor Unsrat, ya, dan teman-teman Rektor yang tergabung dalam PPTKNI, yang insya Allah nanti akan dikenalkan oleh Ketua Panitia. Yang kami hormati teman-teman peserta KONASPI ke-10, alhamdulillah komitmen yang sangat luar biasa dari pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam PPTKNI untuk mengirim delegasinya di sini. Tapi yang paling jauh ini dari Padang, Pak Gubernur, ya. Dari Medan. Kami mencatat satu pesawat ke sini. Pesawatnya Garuda. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat menghadiri agenda KONASPI yang ke-10 ini. Sebagai perwakilan dari Asosiasi ALPTKNI, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rektor Unima yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat luar biasa, dan dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur, makasih Pak Gub. Ya, tadi malam kita juga sudah dijamu ya oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara. Mungkin kawan-kawan dari Padang, Pak Gubernur ini ternyata hampir 10 tahun ada di Padang ya. Tapi ikut membangun kota Padang katanya. Dan saya sudah lama mengenal nama beliau. Alhamdulillah bertemu secara langsung di sini. Makasih Pak Gub. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pandemi global yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah memberikan perubahan mendasar pada hampir seluruh aspek dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kondisi ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan secara global maupun nasional. Aspek pendidikan yang terpapar krisis selama pandemi tersebut memaksa seluruh lapisan penggeraknya beradaptasi dan menyesuaikan berbagai metode pembelajaran. Meskipun saat ini kondisi COVID-19 telah mulai melandai dan bahkan dalam beberapa waktu yang tidak lama lagi akan berakhir, tantangan serta permasalahan pasca pandemi masih akan terus menjadi tantangan bagi insan pendidikan. Adanya temuan penurunan kualitas pembelajaran dan munculnya fenomena learning loss pada pendidikan di Indonesia menjadi variabel utama yang berada pada fokus pendidik dan pembuat kebijakan terkait setelah berakhirnya pandemi.
Selain itu, dampak pasca pandemi dalam bentuk resesi ekonomi global juga diprediksi berpengaruh pada kelancaran dinamika pendidikan di Indonesia. Berbagai permasalahan tersebut menghendaki adanya strategi yang efektif dan efisien dalam akselerasi pemulihan. Berbagai inovasi pembelajaran maupun hasil penelitian mendorong ide-ide baru yang mutakhir serta selaras dengan kemajuan teknologi. LPTK saat ini menjadi garda terdepan dalam mewujudkan jaminan pendidikan melalui peningkatan budaya kolaborasi, respon cepat melalui kerjasama berbagai unsur untuk menciptakan sinergi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas akan menjamin percepatan pemulihan nasional. Untuk itu, LPTK di masa depan akan mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas sebagai investasi terhadap generasi emas tahun 2045. Beberapa fokus LPTK pada percepatan pemulihan dapat melalui optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memperkuat dukungan stakeholder, industri, masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah, serta menjamin proses pendidikan calon guru yang terbaik. Dan ini tentu sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita laksanakan hari ini dalam rangka transformasi pendidikan tinggi kita. Untuk itu, agenda KONASPI ke-10 dalam International Conference yang diselenggarakan ini merupakan wujud nyata sebagai wadah dalam melahirkan gagasan, pemikiran dan solusi strategis dalam pembangunan nasional, khususnya pendidikan. Izinkan sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa buah pantun. Manado indah pantainya berseri, Danau Tondano wisata destinasi. Terucap salam dan terima kasih Mas Menteri Ristek Dikti yang segera akan membuka KONASPI ke-10 ini. Satu lagi Bapak Ibu izin. Ke Unima untuk ikut konvensi, sekaligus untuk menjalin silaturahmi. Selamat mengikuti seminar peserta KONASPI dengan doa dan salam kami iringi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, saat ini mari kita simak bersama sambutan Gubernur Sulawesi Utara dengan hormat Bapak Oli Dondokambe SE. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang kami hormati Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang SH, yang kami hormati Pak Dirjen, berikut Deputi yang hadir, yang kami hormati Ketua PPTKN Bapak Profesor H. Ganefri PhD, yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang hadir langsung Pak Ketua DPRD, Pak Sekprov, dan yang mewakili Kapolda, yang kami hormati para rektor dan wakil rektor yang hadir pada hari ini, yang kami hormati delegasi dari Michigan State University, yang kami hormati peserta Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke-10, dan tentunya khusus buat Rektor Unima, tuan rumah penyelenggaraan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke-10, Ibu Rektor DC, terima kasih karena sudah memilih dan menyelenggarakan penyelenggaraan Konvensi Nasional Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepercayaan penyelenggaraan Konvensi
Nasional Pendidikan Indonesia ke-10 diselenggarakan di Kota Manado. Tentunya hal ini sangat membanggakan bagi kita, bagi masyarakat Sulawesi Utara khususnya, karena dikunjungi oleh para rektor seluruh Indonesia. Tentu ini satu hal yang berdampak yang sangat positif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, investasi terbesar dalam membangun suatu bangsa tentu saja lewat sektor pendidikannya, sehingga kebutuhan akan sumber daya manusia selaku pembangunan yang kapabel di sektor ini menjadi sangat tinggi dan bahkan permintaannya dari waktu ke waktu terus meningkat. Kita ketahui bersama perkembangan pembangunan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor pendidikan tinggi. Dalam pembangunan dunia pendidikan sendiri, peran tenaga pengajar serta segenap stakeholder pendidikan sangatlah strategis, yakni sebagai ujung tombak sekaligus motor pendorong setiap tenaga pengajar dituntut di hadapan mampu mengedepankan profesionalitas sehingga perlu dikembangkan secara bermartabat. Tenaga pengajar dan stakeholders pendidikan di daerah dituntut dan diharapkan menjadi tenaga kependidikan yang nantinya mampu menghasilkan generasi bangsa yang berdaya saing tinggi secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, serta akan mampu secara cepat beradaptasi dengan setiap perubahan serta dinamika kondisi situasi saat kita berhadapan dengan COVID-19. Dengan pendidikan yang tinggi, kita bisa bersama-sama menangani pandemi COVID-19 yang baru saja lewat, tetapi mudah-mudahan semua persoalan COVID-19 bisa kita lewati bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, di dalamnya peran para akademisi, sehingga dampak pandemi berangsur-angsur membaik. Dalam kondisi yang sudah membaik dari pandemi kini, kita sekalian dituntut tetap menjalin koordinasi yang kuat, bersinergi positif, sambil terus adaptif dan berupaya menghadirkan inovasi-inovasi untuk menghadirkan kemajuan dalam pembangunan di sektor-sektor strategis. Ditambah lagi dengan terpilihnya Indonesia sebagai presidensi G20 yang di dalamnya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada pemerintah melalui dari peran penanaman modal, perdagangan luar negeri, pariwisata, keuangan, terlebih pendidikan yang sangat krusial bagi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, peran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang akan sangat menentukan bagi pencapaian setiap lanjut lewat Konaspi ke-10 ini, masukan-masukan atau berbagai rekomendasi konstruktif turut dinantikan oleh pemerintah dalam proses pembangunan daerah dan bangsa ke depan. Sebagaimana kata bijak seorang ilmuwan aliran Jerman, Albert Einstein, learn from yesterday, live for today and hope for tomorrow. Belajarlah dari pengalaman di masa lalu untuk menggapai masa depan yang cerah di kemudian hari. Niscaya dengan demikian, kita percaya bahwa negeri ini, bangsa ini, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dengan masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur serta sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kalau di Sulawesi Utara tadi Ibu Rektor bilang kerja bersama itu kita adalah Mapalus. Tadi ada tarian, Pak. Tarian bagaimana sebelum kita bekerja bersama-sama, itu tarian tenteng-koreng. Pukul tenteng-koreng, melihat jauh supaya semua bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersama. Dan tentunya manfaatnya lebih besar kalau kita melakukan pekerjaan bersama-sama. Kita bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Dari Sabang sampai Merauke, saya percaya Indonesia akan mencapai negara hebat seperti semboyan yang selalu saat ini disampaikan oleh para kepala-kepala negara, bahwa Indonesia 5 tahun ke depan akan menjadi negara 5 besar di dunia. Tapi kalau kita kerja sendiri-sendiri atau pecah
pasti tidak akan dapat apa-apa. Karena kita lakukan, bekerja bersama-sama, manfaatnya akan lebih besar. Bapak, sekali lagi kami berterima kasih karena partisipasi dari Bapak Ibu dalam kegiatan konferensi nasional yang diselenggarakan di Sulawesi Utara. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini mari kita akan mendengarkan bersama pengarahan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan pembukaan Konaspi ke-10, saya sebut dengan hormat. Bapak Nadiem Anwar Makarim BA MBA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokambe, Ketua PPT KMI sekaligus Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Ganefri, Rektor Universitas Negeri Manado, Ibu Dece Aldovin Kato, Ibu Bapak Rektor Lembaga Pendidikan, Tenaga Pendidikan dari seluruh Indonesia, dan para tamu undangan dan peserta Konaspi 10. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya mewakili Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan sambutan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bulan September yang lalu kami baru saja menghadiri pertemuan Transforming Education Summit di sidang umum PBB yang diselenggarakan di New York. Dalam pertemuan ini terlihat sekali bagaimana semua negara sedang berpikir keras untuk mentransformasi sistem pendidikannya. Karena sekarang ini perubahan yang luar biasa besarnya dan cepat sedang terjadi di seluruh dunia. Perubahan yang menuntut transformasi yang tidak kalah besarnya di bidang pendidikan untuk mempersiapkan generasi penerus yang siap menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal ini kita patut semua berbangga karena berbagai macam kebijakan Merdeka Belajar dan kebijakan-kebijakan lain dalam sistem ekosistem pendidikan kita mendapatkan apresiasi dari banyak sekali negara dan banyak sekali organisasi internasional. Yang lebih membanggakan lagi adalah filosofi gotong royong dalam upaya mentransformasi pendidikan yang kami gaungkan pada saat Forum Menteri Pendidikan G20 juga telah diakui dunia. Nah, hal ini menjadi pengingat bahwa kita semua di sini tidak boleh berhenti untuk terus mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Saya sangat mengapresiasi kemauan dan kerja keras Ibu dan Bapak Rektor dari Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi tentu masih banyak sekali yang perlu kita benahi, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan guru. Terkait dengan hal ini, kita harus berani melakukan terobosan untuk menghadirkan inovasi dalam pendidikan guru, khususnya untuk program PPG Prajabatan. Dan mulai tahun ini, kami sudah mulai membenahi PPG Prajabatan dengan 3 transformasi utama. Yang pertama, pengetatan seleksi masuk dan ujian kelulusan PPG. Seleksi masuk ini harus dapat menyaring kemampuan penguasaan materi calon guru, serta nilai dan yang mungkin terpenting, mindset dalam menjadi guru yang baik. Hanya yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi guru yang baik yang bisa diterima di program PPG. Juga ketika proses PPG itu selesai, yang bisa lulus hanyalah calon guru yang benar-benar layak dan mampu mendidik dengan filosofi yang berpihak kepada murid. Kedua, penerapan kurikulum PPG
yang berorientasi kepada praktek dan kemampuan berefleksi dalam pemecahan masalah-masalah praktik, atau yang disebut dengan pendekatan clinical experience. Oleh karena itu, sejalan dengan semangat Kampus Merdeka, PPG pun harus melibatkan praktisi sebagai pengajar, bukan hanya sebagai guru mentor. Dosen atau praktisi yang menjadi pengajar PPG harus memiliki kemampuan dan pengalaman mengajar yang baik, serta menjadi teladan dalam praktik pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, PPG juga harus berbasis sekolah, belajarnya di dalam sekolah-sekolah, agar mahasiswa PPG dihadapkan dengan kondisi dan tantangan yang nyata di lapangan. Poin ketiga, kami mendorong penguatan kolaborasi dalam transformasi PPG. Sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, semua pihak harus bergotong royong dalam menghadirkan inovasi. Mulai sekarang, perguruan tinggi, baik LPTK dan non-LPTK, Pemda, sekolah negeri dan swasta, dan mitra-mitra pembangunan harus bergerak bersama, harus bergotong royong untuk mengembangkan dan melaksanakan model-model inovasi PPG. Dengan semua transformasi tersebut, tahun ini kami menargetkan perekrutan 40.000 mahasiswa PPG Prajabatan. Diikuti dengan 60.000 mahasiswa di tahun depan. Ibu dan Bapak pimpinan LPTK yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kembali tentang esensi dari peranan LPTK. Untuk mendorong transformasi pendidikan guru, LPTK harus terus memprioritaskan peningkatan kualitas program studi pendidikan guru dan pengembangan kapasitas SDM LPTK. Kebijakan Kampus Merdeka harus dimanfaatkan LPTK untuk melahirkan berbagai macam inovasi. Dan kami komit melalui dukungan LPDP, dosen-dosen LPTK perlu didorong untuk mengikuti program-program micro-credentials, program-program S3, postdoc, program visiting scholars untuk belajar langsung dari pakar pendidikan guru di kampus-kampus terbaik di dunia. Dosen juga perlu didorong untuk mengalami sendiri proses belajar mengajar di sekolah dari perkotaan sampai pedesaan, termasuk di daerah-daerah tersulit. Apalagi dengan semakin meningkatnya otonomi kampus, terutama dengan menjadi PTNBH, LPTK harus semakin terpacu dalam melahirkan guru-guru yang berkomitmen melayani murid, memiliki growth mindset untuk terus belajar, untuk terus menjadi lebih baik, serta kemampuan untuk memecahkan berbagai tantangan dalam pengajaran dan pembelajaran. Besar sekali harapan saya bahwa penyelenggaraan KONASPI ke-10 kali ini akan melahirkan gagasan dan aksi nyata dalam upaya mendorong transformasi pendidikan. Kita harus semakin berani berinovasi, semakin berani berkolaborasi, dan bertransformasi untuk bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Ya, yang terhormat kepada Pak Nadiem, berkenan kiranya juga untuk sekaligus membuka KONASPI ke-10 yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Dengan ini saya secara resmi membuka KONASPI ke-10 di Manado. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita telah mengikuti bersama sambutan arahan yang telah disampaikan oleh Pak Menteri kita. Terima kasih banyak, sekaligus juga telah membuka rangkaian acara KONASPI ke-10 di Ballroom Grand Kawanua Convention Center. Cita luhur pendidikan nasional Indonesia, ciptakan generasi cerdas, banggakan negeri. Citra pendidikan nasional bermutu dan bermakna, berdaya saing unggul setara global. Puji syukur kami panjatkan pada Yang Kuasa atas nikmat pendidikan generasi barata. Syukur kami tiada akhir
atas ridho yang kuasa menuju pendidikan yang lebih baik. Kolaspi, Kolaspi, majukan pendidikan. Kolaspi, Kolaspi, milik kita bersama. Sisihkan lengan baju, satukan tekad kita, ciptakan generasi cerdas hebat. Kolaspi, Kolaspi, cinta luhur terjadi. Kolaspi, Kolaspi, bangkit maju bersama. Mari bergandeng tangan, majukan pendidikan demi generasi bangsa hebat kuat. Kolaspi, Kolaspi, majukan pendidikan. Kolaspi, Kolaspi, milik kita bersama. Sisihkan lengan baju, satukan tekad kita, ciptakan generasi cerdas hebat. Kolaspi, Kolaspi, kita luhur terjadi. Kolaspi, Kolaspi, bangkit maju bersama. Mari bergandeng tangan, majukan pendidikan demi generasi bangsa hebat kuat. Kolaspi unggul, Luar biasa bersemangat, aransemennya luar biasa, dan lebih luar biasanya lagi lagu ini merupakan ciptaan dari Profesor Dr. Orbanus Naharia MSI. Tadi juga ikut menyanyi dalam menghibur dan memberikan semangat bagi kita untuk mengikuti Konaspi yang ke-10. Dan saat ini tentunya Bapak Ibu yang terhormat peserta Konaspi ke-10, kita akan mengikuti bersama dialog dan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Telah standby juga bersama dengan kita Pak Menteri, Pak Nadiem, dan tentunya saat ini saya mengundang talk show dan dialog ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita yang terhormat Profesor Dr. Orbanus Naharia MSI. Beliau juga merupakan Wakil Rektor Bidang Akademi Universitas Negeri Manado. Pak Menteri yang kami hormati, Pak Gubernur, para undangan, Pak Dirjen, Dikti, Dirjen PAUD, Ibu Katrina, cantik sekali Bu. Pak Ganefri, para rektor, kami mengundang para rektor untuk tampil di depan, di bawah pimpinan Prof. Ganefri. Silakan seluruh rektor yang hadir dari LPTK. Selamat pagi Pak Menteri. Prof. Orbanus, apa kabar? Ya, senang sekali. Kebanggaan luar biasa bagi kami Unima dan LPTK bahwa ternyata Pak Menteri peduli dengan LPTK. Kita beri aplaus untuk Pak Menteri. Pak Dirjen Dikti, Pak Nizam, hadir juga Pak Menteri bersama para dirjen yang lain. Nanti mereka akan menyapa Pak Menteri. Para rektor telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Mas Menteri. Pertanyaannya ada yang ringan, ada yang lucu dan ringan. Silakan nanti Pak Menteri akan menjawabnya. Siap para rektor? Dengan hormat kami mempersilakan Rektor Universitas Negeri Manado untuk pertama kali mengajukan pertanyaan. Kami mengundang Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sangat hormati
Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti. Pak Menteri, kami punya pertanyaan untuk Bapak Menteri. Untuk memastikan yang akan menjadi guru itu betul-betul mempunyai passion untuk menjadi guru. Bagaimana pandangan Mas Menteri kalau peserta PPG berasal dari lulusan LPTK? Hal ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa lulusan LPTK sudah memiliki landasan-landasan keahlian kependidikan yang diperlukan oleh guru profesional. Demikian Pak Mas Menteri, terima kasih. Silakan Mas Menteri langsung dijawab Pak Ganefri atau ditampung pertanyaannya? Mas Menteri pertanyaannya langsung mau dijawab atau ditampung dulu? Bisa langsung saya jawab. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Bu Rektor untuk pertanyaan. Untuk menjadi guru yang baik, di samping kemampuan penguasaan materi, itu dibutuhkan passion dan panggilan hati untuk melayani murid. Itu adalah yang terpenting. Dan juga growth mindset yang mendorong keinginan dalam diri untuk terus berefleksi dan memperbaiki diri. Ya. Nah, orang-orang yang mempunyai passion dan panggilan hati dalam kategori ini bisa dari lulusan LPTK, bisa juga tidak. Jika proses pembelajaran di pendidikan guru di LPTK itu telah berjalan baik, lulusannya pasti akan memiliki profil seperti ini. Itu saya yakin. Mereka akan lebih siap dalam mengikuti proses seleksi PPG. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah proses pembelajaran di semua LPTK kita sudah menuju arah ke sana atau masih ada yang belum? Nah, itu mungkin pertanyaan yang harus dijawab dulu. Selama ini hampir semua peserta PPG Prajabatan memang berasal dari LPTK. Namun perlu diingat bahwa lulusan non-LPTK juga bisa saja memiliki kemampuan untuk menjadi calon guru yang baik. Kita harus terbuka terhadap hal tersebut. Inilah alasannya kenapa dalam transformasi LPTK kita benar-benar ingin mengunci dan menguatkan seleksi masuk dan seleksi lulusnya. Ya, dua-duanya punya komponen besar dalam minat atau motivasi daripada si pengajar tersebut atau calon pendidik tersebut. Dan itulah yang menjadi tugas para pengajar PPG untuk melakukan strategi diferensiasi ya dalam proses pembelajaran itu. Terutama para pengajar PPG harus bisa menguatkan komitmen para mahasiswanya dalam menjadi guru yang berani berinovasi dan bertransformasi, serta selalu menjadikan kebutuhan murid sebagai prioritas pertama. Jadi mindset-mindset yang harus dibangun dari dalam proses baik LPTK sampai dengan pendidikan profesi, itu semuanya harus punya kapabilitas untuk menseleksi murid berdasarkan mindsetnya dia. Jadi kuncinya itu sebenarnya di situ. Jadi itu mungkin jawaban saya dari pertanyaan Bu Rektor yang sangat baik sebenarnya pertanyaannya. Tentu prioritas utama kita adalah bagaimana agar guru-guru yang menempati daerah-daerah di seluruh Indonesia, guru-guru baru kita merupakan darah baru, darah inovatif, darah yang guru-guru yang punya keberanian berinovasi. Karena tidak mungkin kita mengharapkan anak-anak kita inovatif dan kreatif kalau guru-gurunya tidak berani mengambil resiko, tidak berani mencoba bereksperimentasi dengan hal-hal yang baru. Ini adalah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita perlu ya guru-guru yang peduli dengan murid-muridnya, yang punya mindset dan growth mindset yang tepat, dan yang berani melakukan berbagai macam inovasi baru. Tanpa itu, proses sistem pendidikan kita tidak akan bertransformasi. Begitulah besarnya peran program PPG kita dan peran LPTK kita dalam mentransformasi masa depan sistem pendidikan kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Pak Menteri, mohon bersabar karena pertanyaannya ada banyak sekali. Tapi hari ini 6 saja yang akan ditanyakan. Selanjutnya kami mempersilakan Rektor UPI Bandung. Ini juga pencipta lagu, penyanyi, Mas Menteri, Rektor UPI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya mendukung benar apa yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa yang namanya input itu merupakan salah satu faktor yang harus kita perhatikan ya. Oleh karena itu barangkali
yang menjadi input tenaga guru ini harus orang-orang yang punya fashion dan bertalenta kalau menurut saya itu. Nah, untuk bisa menghasilkan atau menghasilkan input seperti itu, tentu kita harus menjadikan profesi pendidikan guru ini sebagai profesi yang bermartabat, sehingga profesi guru itu diminati oleh orang-orang yang punya fashion dan bertalenta. Itu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, di samping inputnya yang namanya lembaga pendidikan guru ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin juga tidak diopeni. Nah, oleh karena itu barangkali bagaimana di dalam RUU ke depan ini bisa memberikan satu jaminan bahwa pendidikan guru ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan guru yang berkualitas. Nah, ini bagaimana ada pasal ayat yang memang menjamin kalau pendidikan guru itu dilaksanakan oleh lembaga pendidikan guru yang memenuhi syarat, yang akuntabel gitu ya, yang memang betul-betul bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, mohon maaf saya tambah lagi satu lagi, saya kira bagaimana juga guru itu sudah menjadi guru itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Artinya kalau guru itu sudah certified, kalau dibiarkan seperti itu tanpa ada pembinaan yang sustainable, barangkali ini juga merupakan sesuatu yang tidak bisa menjamin bagaimana perkembangan profesi guru itu selanjutnya. Nah, oleh karena itu 3 hal itu barangkali yang perlu kita perhatikan, yang mudah-mudahan ini menjadi kepedulian dari Mas Menteri. Jadi inputnya, proses pendidikan gurunya, dan bagaimana pembinaan guru yang sustainable setelah guru itu menjadi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik. Juga seperti yang Bapak dan Ibu tahu, sebenarnya kami sebelumnya ini ingin mendorong mungkin kesempatan terakhir kita kemarin itu untuk masuk RUU Sisdiknas dalam Prolegnas tahun 2022, tetapi kenyataannya adalah ditolak dalam Prolegnas prioritas. Jadi saya harus secara jujur, secara pragmatis, kemungkinan kita untuk bisa menyelesaikan undang-undang bahkan kalau masuk di tahun 2023 di tahun politik itu akan cukup minim kesempatan kesuksesan RUU. Jadi kita harus mencari jalan-jalan lain Bapak Ibu untuk bagaimana melalui kebijakan, melalui peraturan lain, peraturan dalam kementerian atau pemerintah untuk bisa mencapai goal-goal kita yang tadinya mau kita masukkan dalam RUU Sisdiknas. Nah, karena masalahnya ini sangat besar, di mana kita ada 1,6 juta guru yang sedang ngantre untuk mengikuti PPG dalam jabatan, dan kalau kita menghitung saja, kalau itu terus berlanjut, ini akan makan waktu 20 tahun lagi. Udah hampir 20 tahun saja sejak undangan itu ada, dan baru sekitar 1,3 juta guru yang tersertifikasi. Sementara jumlah peserta tiap tahun itu bertambah kan. Dan saat yang sama sebenarnya kapasitas program PPG kita itu sangat terbatas. Saat ini kapasitas kita sekitar 60 sampai 80 ribu, sedangkan yang guru baru saja PPG Prajabatan, kebutuhan kita untuk menggantikan saja guru yang pensiun itu sekitar sama 60 sampai 80 ribu. Secara logis harusnya kita menggunakan seluruh kapasitas PPG kita untuk mencetak guru-guru baru untuk menutupi kebutuhan guru. Tapi karena ada kebijakan mengenai tunjangan guru harus sertifikasi dengan PPG dan masih ada jutaan antrian ini, itu yang menjadi problem kapasitas kita gitu. Jadi bagaimana, ini adalah PR besar kita bersama, baik pemerintah maupun juga perguruan tinggi, program-program PPG juga, bagaimana caranya kita menemukan solusi untuk meningkatkan kapasitas dan bisa benar-benar fokus kepada pencetakan guru baru, tidak hanya untuk memberikan semua sertifikasi pada guru yang sudah ada. Padahal mereka juga membutuhkan tunjangan yang lebih layak. Tadinya itu akan diatur di RUU Sisdiknas Bapak Ibu sebenarnya. Dengan mereka pindah ke dalam skema ASN, mereka tidak perlu mengantre lagi untuk menunggu tunjangan. Dan seluruh PPG kapasitas kita bisa didedikasikan untuk prajabatan. Tadinya memang itu harapan besar kita. Guru nggak ngantre lagi menerima tunjangan, semua PPG kita fokus kepada pencetakan guru baru. Tapi RUU Sisdiknas ditolak pada saat itu. Jadi kita harus menemukan cara lain. Nah, meskipun kapasitas LPTK ini terbatas, saya yakin bahwa hal-hal ini
tidak akan membatasi semangat dan komitmen kita melahirkan inovasi untuk PPG. Jadi kuncinya adalah LPTK harus semakin menskalakan tingkat kolaborasi mereka. Semua pihak harus bergotong royong menghadirkan inovasi. Jadinya kita harus benar-benar gotong royong untuk memikirkan permasalahan ini. Karena permasalahan ini bukan permasalahan LPTK atau perguruan tinggi. Inilah permasalahan masa depan, kapasitas, kualitas, sistem pendidikan kita. Itu adalah yang at stake sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini, sebagai kepala-kepala LPTK di seluruh Indonesia, goal utama kita bukan melihat internal kepada universitas kita. Goal utama kita adalah bagaimana kita mencetak generasi baru Indonesia yang dapat bersaing secara global sehingga 10-20 tahun ke depan ini Indonesia akan menjadi suatu negara yang jauh lebih jaya. Jadi perspektifnya harus ke depan seperti itu. Dan itu yang ingin saya ajak Bapak Ibu-ibu di sini untuk memikirkan. Jadi perguruan tinggi baik LPTK maupun non LPTK, Pemda, sekolah negeri, swasta, semuanya harus bergerak bersama mengembangkan dan melaksanakan model-model inovasi PPG baru untuk mencapai kapasitas ini. Tentunya kalau nanti ada yang bertanya bagaimana dengan kualitas, bagaimana dengan komitmen, disitulah kunci dari kebijakan kita, gerbang masuk pada PPG dan gerbang keluar daripada PPG, itu yang akan kita tingkatkan kualitasnya dan juga asesmen daripada mindset mereka sebelum akhirnya mereka menjadi guru di lapangan. Terima kasih. Dari Indonesia Barat, sekarang kita beralih ke Indonesia Timur, Mas Menteri. Rektor Universitas Negeri Gorontalo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri yang kami hormati, salam sehat selalu Mas Menteri. Terima kasih atas kesempatannya. Apresiasi kami kepada Mas Menteri atas support dan dukungannya untuk pengembangan peningkatan kualitas guru terutama yang menjadi salah satu tugas dari LPTK. Izinkan saya Mas Menteri mewakili perguruan tinggi di wilayah timur karena ada beberapa masukan dari teman-teman rektor untuk sedikit lebih awal sebelum terkait dengan pendidikan PPG yaitu terkait input mahasiswa ke dalam perguruan tinggi. Mas Menteri, perlu kami informasikan dengan berbagai kebijakan terkait terutama Kampus Merdeka hari ini, animo mahasiswa untuk terlibat menjadi lebih tinggi. Dan juga termasuk dari teman-teman saudara-saudara kita dari golongan yang kurang mampu. Hal ini bisa kita lihat dari terus meningkatnya pendaftar untuk kuota KIPKA. Di sisi lain, kuota yang kami dapatkan dari kementerian itu terbatas, sedangkan untuk pendaftar dan yang akan diluluskan itu tidak dibatasi. Otomatis yang tidak masuk kuota itu akan masuk di kategori 1 dan 2. Kami tidak ingin membedakan, tetapi di sisi lain posisi kami hari ini beberapa perguruan tinggi baik yang LPTK maupun non-LPTK, rasio antara KIPKA dan kategori 1 dan 2 yang tidak tercover oleh KIPKA itu sudah di posisi 43%. Tentu ini cukup mempengaruhi dalam hal peningkatan kapasitas layanan akademik dari PTN. Sehingga ke depan apakah perlu kebijakan khusus dari Mas Menteri terkait dengan kondisi ini, ataukah memang ada arahan di kita untuk membatasi jalur ini, atau memang akan ada intervensi spesial dari Mas Menteri terkait dengan saudara-saudara kita yang mengikuti program ini. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih. Pak Rektor untuk pertanyaannya sangat baik. Mungkin untuk menaruh ini dalam konteks yang lebih besar, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, PTN kita di Indonesia wajib menerima minimal 20% mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Jadi penerimaan melalui jalur KIP kuliah dan juga mahasiswa dengan UKT terendah ini merupakan bentuk dari implementasi daripada pengaturan tersebut. Salah satu hal yang kita lakukan di tahun 2021, dan ini mungkin salah satu alasan kenapa sekarang meningkat sekali jumlah registrasi dalam KIP, adalah untuk prodi-prodi yang akreditasi A dan B, prodi-prodi dengan akreditasi tinggi, itu kami meningkatkan satuan biaya sehingga KIP itu bukan lagi menjadi seperti subsidi saja, tapi benar-benar menjadi beasiswa full untuk program-program yang terbaik dan program-program yang jauh lebih mahal daripada 2,4 juta per semester. Bahkan sampai yang akreditasi A sampai dengan
angka yang sangat besar, bisa sampai dengan 12 juta per semesternya. Nah, alasan kenapa kita melakukan kebijakan itu, karena sebelumnya yang kami melihat di berbagai macam perguruan tinggi kita, anak-anak dari latar belakang yang tidak mampu, itu mereka menyerah duluan untuk masuk program-program terhebat, ya, yang mungkin lebih mahal UKT-nya. Kami melihat kesempatan di sini untuk memastikan bahwa anak-anak yang kerja keras, anak-anak yang punya potensi dan aptitude yang luar biasa di daerah manapun punya kesempatan yang sama dari sisi ekonomi untuk bisa masuk ke program-program terhebat di seluruh Indonesia. Pada saat itu terjadi, tiba-tiba jumlah yang mau masuk kepada akreditasi A dan B tiba-tiba mulai meledak jumlah angkanya. Jadi tadinya itu bukannya mereka tidak bisa masuk, tapi mereka tidak berani karena tidak mampu membiayai biaya hidup dan sisa UKT-nya mereka tidak bisa mengcover. Jadi transformasi KIPK Merdeka itu merupakan suatu sinyal yang sangat besar terhadap menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita dorong pada saat itu. Tentu Pak Rektor, kita selalu mengupayakan agar ada anggaran lebih besar untuk pendidikan tinggi. Saat ini kita pun masih melakukan perjuangan untuk mendapatkan anggaran tambahan bagi tahun depan untuk berbagai macam program kita. Tapi mohon diingat bahwa apalagi di perguruan tinggi tidak ada satupun program transformasi kita yang tidak di coupling dengan tidak dicocokkan dengan anggaran yang mendukungnya. Semua program kita mulai dari MBKM, mulai dari triliunan yang kita keluarkan untuk matching fund melalui program Kedai Reka, platform Kedai Reka. Semua program-program baik KIPK dengan standar satuan biaya yang baru, semua itu kita ada anggarannya. Jadi kita ada anggaran tambahannya. Baik program praktisi mengajar sekarang yang kita buka lebar kepada semua perguruan tinggi yang ingin mengundang praktisi untuk mengajar, itu pun dibiayain full oleh pemerintah. Jadi semua program transformasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar kita di perguruan tinggi itu selalu ada dananya. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja apakah KIP-nya meningkat atau apa, tapi dari total jumlah opsi penganggaran, baik ada insentif Kampus Merdeka pun dan lain-lain, semua itu ada anggarannya. Jadi harapan besar kita ini anggaran akan bisa terus meningkat, tetapi dengan kondisi sekarang kita juga banyak hal-hal di luar kontrol kita mengenai total anggaran di dalam kementerian, di mana itu hanya satu bagian kecil daripada anggaran pendidikan. Terima kasih. Terima kasih, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Menteri. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, sekarang kita kembali ke Ibu Kota Negara, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Menteri, kami mendengar tadi arahan Mas Menteri dan juga kami sudah mencermati di berbagai media massa dan media sosial. Mas Menteri memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap kualitas guru di Indonesia. Ini menjadi kebanggaan kami tentunya. Kita tahu kualitas guru itu sangat ditentukan oleh lembaga pendidikannya. Tadi sudah menjelaskan Mas Menteri, guru yang berkualitas ada yang dari LPTK dan ada yang dari non-LPTK. Tapi kalau kita cermati dan lihat datanya, sebagian guru yang ada di Indonesia itu berasal dari LPTK. Ada perbedaan antara pendidikan yang dari LPTK dengan non-LPTK. Recording stopped. Karena yang dari LPTK itu mereka sebelumnya dari sarjana kependidikan yang dididik secara khusus untuk menjadi guru. Sehingga komitmen, passion, dan kompetensinya memang sudah langsung diarahkan menjadi guru yang berkualitas, guru yang unggul di masa yang akan datang. Mas Menteri, harapan kami ada dua. Kami mengharapkan pengaturan LPTK itu tertuang di dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena kalau sudah tertuang, maka semua sistem penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan guru, LPTK mempunyai peranan yang besar. Harapan kedua, Mas Menteri, bahwa LPTK ini juga punya peran di dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. Oleh karena itu, di dalam meningkatkan fungsi dan perannya, maka kami mengharapkan ada program khusus bagi LPTK, yaitu revitalisasi LPTK. Saya kira dua itu harapan kami. Mohon respon Mas Menteri, mudah-mudahan kami diberi kegembiraan dalam kesempatan Kornaspi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Dan Pak Rektor, terima kasih untuk pertanyaannya. Tanpa revitalisasi LPTK, semua impian kita untuk merdeka belajar tentunya tidak akan tercapai. Tapi definisi revitalisasi bisa macam-macam, ya. Apa yang dimaksudkan dalam itu? Yang sudah jelas adalah, dan area fokus kita untuk LPTK adalah peningkatan kualitas dan kapasitas SDM-nya. Itu dulu. Ya, itu adalah suatu hal yang terpenting dan transisi kepada paradigma clinical practice kepada LPTK. Jadinya kebijakan kampus merdeka ini harus dimanfaatkan untuk LPTK. Ini ada anggarannya. Tapi sudah berapa LPTK yang menggunakan anggaran ini? Anggaran untuk praktisi mengajar, program praktisi mengajar misalnya. Sudah berapa praktisi, pakar-pakar hebat, guru-guru di lapangan, guru-guru yang hebat yang bisa direkrut oleh LPTK untuk meningkatkan program dan kapasitasnya. Ini ada anggaran dari pemerintah, tolong digunakan gitu. Dukungan dari LPDP yang sekarang kami di Kemendikbud kami benar-benar mengatur ulang LPDP, merubah kebijakannya sehingga sekarang bisa digunakan untuk berbagai macam pendidikan untuk pendidik, ya. Itu benar-benar kita buka lapangannya selebar-lebar mungkin, micro credential, ya, untuk nggak usah yang full degree program, micro degree program pun bisa dilakukan. Jadi itu tolong dimanfaatkan juga bagi para LPTK, terutama guru-guru yang mengajar calon-calon pendidik kita. Dosen-dosen LPTK harus didorong untuk mengikuti program-program ini, micro credential, postdoc, visiting scholar. Kita ingin pengajar-pengajar ini keluar dari lapangan, ke sekolah, ke universitas lain, ke luar negeri, dan lain-lain. Dan anggarannya sudah disiapkan. Jadi konsep revitalisasi LPTK di benak kita, prioritas utamanya adalah SDM-nya dulu, ya, SDM-nya dulu. Kita perlu benar-benar bergotong royong, punya pengalaman yang multidimensional untuk bisa melakukan transisi. Dan yang kedua, revitalisasi LPTK dalam definisi kita adalah cara mengajarnya juga berubah. Di mana harapan dan aspirasi kita itu 50% dari waktu itu ada di dalam sekolah. Ya, misalnya untuk PPG, ya, ini maksud kita untuk PPG misalnya. Nah, nanti juga buat seharusnya spirit itu, pengajaran clinical practice, kalau itu bisa diterapkan mulai dari S1-nya, itu menurut saya akan punya dampak yang luar biasa. Saat ini kami mengontrol konsep dari PPG yang 1 tahun pelatihannya, karena itu fokus dan prioritas kita. Tapi kepala-kepala LPTK, rektor-rektor LPTK, harapan besar kita mengerti besar betapa besarnya, jauh lebih besar dampak daripada clinical practice, ya, kepada kemampuan guru nanti mengajar ke depannya. Jadi bagaimana kita mentransformasi sistem pelatihan kita, pindah dari ruang seminar kampus, pindah ke sekolah-sekolah, baik di daerah maupun di kota-kota. Gimana caranya kita memaksimalkan jumlah waktu murid-murid kita belajar di sekolah-sekolah, melihat belajar dari mentor-mentor, dari guru-guru penggerak di lapangan, dari pakar-pakar di lapangan. Jadi mungkin itu dari yang LPTK. Untuk aspirasi yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, saya tahu memang banyak sekali aspirasi Bapak Ibu Rektor untuk ini dituangkan dalam Sisdiknas atau ada pengaturan yang akan mengunci pada LPTK, tapi seperti yang saya tadi bilang, kesempatan kita untuk merubah Sisdiknas dalam waktu yang sangat sempit ini sudah sangat minim saat ini. Jadi kita harus mencari cara-cara lain. Tapi saya yakin, tanpa pun perubahan di Undang-Undang Sisdiknas, kalau kepala-kepala LPTK benar-benar mentransformasi sistem pendidikannya, lulusan-lulusannya mereka akan menjadi guru-guru terbaik di Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Kita sambut dengan tepuk tangan. Masih ada 2 penanya Mas Menteri. Rektor Universitas Negeri Semarang,
kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri yang sama-sama kita banggakan, mentari pagi bersinar cerah, semoga Mas Menteri senantiasa mendapatkan berkah. Pertama, kami mengapresiasi transformasi pendidikan tinggi yang mendapatkan apresiasi serta merekat sinergi dari berbagai pihak, bukan hanya kalangan pendidikan, jadi juga berbagai kalangan. Dan upaya transformasi LPTK juga kita arahkan pada transformasi pendidikan tinggi melalui kebijakan MBKM. Karena itu 12 LPTK ini semangat untuk ikut mengimplementasikan MBKM dalam bimbingan Mas Menteri juga Pak Dirjen dan juga Bu Irjen. Dan LPTK saat ini Pak Mas Menteri mendapatkan angin surga dengan jumlah pendaftar yang luar biasa, dengan jumlah peminat yang luar biasa di atas daya tampung LPTK. Dan para pendaftar LPTK itu adalah calon-calon mahasiswa yang berprestasi, namun mereka kurang mampu secara ekonomi. Upaya Mas Menteri waktu ada pandemi dengan memberikan fasilitas data dan sebagainya itu juga mendapatkan apresiasi. Saat ini juga kita tahu banyak mahasiswa yang terdampak karena BBM. Apakah ini Pak Menteri, sebagai harapan kami juga pertanyaan, apakah ada peluang dalam penerimaan mahasiswa baru 2022 nanti, ada penambahan jumlah penerima KIP melalui subsidi BBM? Sehingga kalau ini diterapkan, saya kira akan mendapatkan respon yang luar biasa dari mahasiswa dan juga dari masyarakat kepada Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Langsung Pak Mas Menteri. Ya, Silakan. terima kasih. Jadi dengan adanya kenaikan BBM, pemerintah pusat itu mengambil satu kebijakan yang holistik secara satu pemerintahan. Jadi untuk itu penyaluran bantuan langsung tunai serta bantuan subsidi upah itu adalah cara pemerintah untuk mengkompensasi kepada masyarakat yang paling butuh dampak daripada kenaikan harga BBM. Jadi itu yang dilakukan secara seluruh pemerintahan secara holistik. Nah itulah makanya alasannya juga anggaran Kemendikbud juga terbatas, tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya, padahal program masih banyak. Jadi sebenarnya seluruh kementerian itu telah berkontribusi untuk memastikan bahwa dampak daripada penurunan subsidi BBM itu masih bisa dimitigasi oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Jadi itu bukan per kementerian kebijakannya, malah dipusatkan melalui bantuan subsidi upah, bantuan langsung tunai, dan lain-lain. Jadi itu benar-benar caranya, malah mengetatkan anggaran untuk Kemendikbudristek untuk memastikan masyarakat masih bisa secara ekonomi, ya terutama yang paling kurang mampu itu masih bisa punya sekuritas atau bantal sekuritas keuangan. Terima kasih. Baik, Mas Menteri, kita sambut dengan tepuk tangan. Masih ada satu lagi penanya, Mas Menteri. Siap. Ini dari Ketua Forum Rektor PPTK ini. Kami mengundang Profesor Ganefri. Ini pertanyaan terakhir, Mas Menteri. Semoga ada harapan-harapan yang kuat dari Mas Menteri untuk PPTK ini. Terakhir Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Menteri yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, kita sudah mendapatkan pencerahan dari 5 pertanyaan disampaikan oleh perwakilan kawan-kawan dari Rektor LPTK tadi. Saya kira kita sangat yakin ya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Mas Menteri hari ini. Kita dalam proses transformasi pendidikan tinggi, termasuk juga LPTK. Jadi Mas Menteri, banyak program-program yang
dalam rangka mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini, yang saya kira sebagian besar perguruan tinggi sudah merasakan manfaatnya. Apakah itu dalam bentuk kedereka, matching fund, kesempatan mahasiswa belajar di luar kampus, dan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan skill kompetensi di luar prodinya. Hanya kami ingin menanyakan Mas Menteri, menurut Mas Menteri bagaimana keberlanjutan dari program ini? Artinya jaminan atau sustainability daripada program-program Merdeka Belajar ini. Tentu kita tidak ingin, karena kita sudah mempersiapkan segala regulasi, infrastruktur dan sebagainya dalam menjalankan ini, dan perguruan tinggi yang siap untuk bertransformasi, mereka merasakan ya, bagaimana dampaknya. Tapi ada juga sebagian masih belum siap untuk bertransformasi. Mohon pencerahan dari Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ganefri. Pertanyaan yang sangat sulit dan sangat baik. Pada saat ini hampir semua kebijakan yang kita lakukan di Merdeka Belajar, itu kita sebelum meluncurkan kebijakan tersebut, kita selalu menanyakan diri kita satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah ini akan mudah diputar balik kebijakan? Jadi itu adalah suatu hal, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akhirnya tidak kita lakukan karena akan terlalu mudah untuk diputar balik. Tapi sekarang kita ambil contoh di perguruan tinggi. Sekarang ini sudah lebih dari 130.000 mahasiswa yang mengalami belajar di luar kampus, itu hanya yang disponsor oleh pemerintah pusat. Di luar itu ada 250.000 yang dilaksanakan masing-masing perguruan tinggi, mahasiswanya keluar kampus 1 semester, yang dilakukan secara mandiri. Ya. Jadi udah ratusan ribu kakak kelas ya yang mengalami pengalaman pembelajaran di luar kampus, sudah kembali ke kampus menceritakannya kepada adik-adiknya. Jadi mungkin saya kembalikan tanya kepada Pak Ganefri, kemungkinan bahwa pemerintah akan menarik itu hak, di mana itu akan sangat mengecewakan seluruh generasi-generasi di bawahnya. Kok kakak kelas saya berhasil mendapatkan itu, ini nggak bisa, saya nggak dapat kesempatan itu. Saya rasa sangat tidak mungkin itu untuk menutup kemungkinan itu untuk diputar balik. Karena semua duta-duta, alumni-alumni yang sudah mengalami pengalaman itu, mereka sudah balik ke kampus, mereka sudah berbicara dengan dosen-dosen mereka, berbicara sama teman-teman mereka, seperti apa pengalamannya. Dan bukan hanya mahasiswa saja, dosen-dosen yang sekarang malah didorong untuk melakukan sabbatical, didorong melakukan proyek di luar kampus dengan membawa mahasiswanya, dia mengerjakan proyek research itu atau proyek di dalam industri dan lain-lain. Dosen-dosen yang tiba-tiba baru menerima proposal, ribuan proposal yang didanai dengan matching fund, insentif tersukses yang pernah diadakan di sejarah Indonesia, pendidikan tinggi Indonesia, insentif intra-industri dan pemerintah. Bagaimana kita akan memberhentikan program itu dengan dampaknya yang luar biasa kepada inovasi di dalam perguruan tinggi. Pada saat dosen-dosen kita sudah terbiasa bahwa karirnya terbantu dengan mengerjakan berbagai macam sabbatical dan inisiatif di luar kampus, apakah mereka mau menerima kembali kepada sistem yang lama gitu? Pada saat semakin banyak program atau mata kuliah itu berfokus kepada project-based learning, case method, lebih seperti yang di LPTK, contohnya adalah clinical experience. Apakah pengajar-pengajar, dosen-dosen, dan mahasiswanya mau kembali kepada suatu sistem yang hanya mungkin berfokus terlalu banyak kepada teori di dalam kelas, duduk saja, diceramahkan oleh dosennya, lalu ada tes di akhirnya. Apakah mereka akan kembali kepada sistem itu? Saya rasa tidak gitu. Agen-agen perubahan itu sudah tersebar di berbagai tempat. Dan dari dulu bukan saya yang menciptakan agen perubahan itu. Mereka tuh sudah ada di masing-masing perguruan tinggi. Bedanya adalah dengan Kampus Merdeka dan kebijakan ini, agen-agen perubahan itu merasa semangat. Mereka termotivasi. Mereka mulai bergerak. Generasi baru para dosen, generasi baru mahasiswa yang merasa ini sangat penting akan menggelontorkan gerakan Merdeka Belajar tersebut. Dengan platform-platform digital yang sudah kita siapkan untuk
baik MBKM atau untuk kedai reka, untuk matching fund dan lain-lain, apakah tiba-tiba akan tidak digunakan lagi? Saya rasa dengan jumlah pengguna yang begitu besarnya akan sangat sulit untuk memutar balik jam waktu kepada yang sebelumnya. Karena kalau kita sudah mencicipi suatu proses yang jauh lebih merdeka, kalau kita sudah mencicipi suatu pengalaman yang punya dampak seumur hidup, saya rasa akan sangat sulit untuk menariknya kembali. Jadi mungkin itu jawaban singkat saya, Pak Ganefri. Tentunya saya tidak bisa ada jaminan apapun. Saya nggak bisa menjamin bahwa dengan perubahan politik dan lain-lain nggak akan ada perubahan. Yang bisa saya jamin tapi adalah di akhir menurut saya paling tidak di tahun 2024 harapan besar saya dan saya rasa kita akan mencapai ini, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu akan bukan menjadi kebijakan lagi, tapi akan menjadi gerakan dan sudah menjadi gerakan. Dan pada saat itu menjadi gerakan dari bawah, itu akan sulit sekali dibendung. Baik pun dengan kebijakan pemerintah pun akan sulit dibendung karena sudah menjadi gerakan Civitas Akademika, gerakan mahasiswa, gerakan sistem pendidikan kita maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih BG, kita beri aplaus. Mas Menteri, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah hasil kesepakatan dari para rektor PPTK ini. Sebenarnya mereka ingin bertanya satu-satu. Tapi dengan terbatasnya waktu, ini sudah diramu oleh Pak Ketua dan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Dan saat ini PPTK ini ingin mendengarkan closing statement dari Mas Menteri tentang harapan-harapan untuk PPTKNI, LPTK, terutama untuk pendidikan profesi guru. Silakan Mas Menteri. Ya, terima kasih pertama untuk menyelenggarakan ini dan terima kasih kepada Unima yang menjadi tuan rumah. Ini luar biasa acaranya menurut saya sangat penting. Mungkin pesan terakhir saya dan penutup adalah untuk nomor satu, tolong jangan pernah lupa objektif kita. Objektif kita adalah bukan untuk mengurusi internal, objektif dan esensi daripada LPTK adalah untuk mensukseskan sistem pendidikan kita di luar situ. Jadi apapun yang kita lakukan, bukan untuk memproteksi diri, bukan untuk menjaga monopoli kita terhadap pencetakan guru. Nomor satu objektif adalah bagaimana saya bisa menciptakan change agent terbaik yang satu guru aja. Kalau misalnya lulusan, bayangkan kalau semua impian rektor-rektor daripada LPTK adalah saya ingin satu guru dari lulusan program PPG saya aja, kalau ditaruh di satu sekolah, di satu pulau terpencil, dia bisa mentransformasi seluruh ekosistem pendidikan di sekolah itu dan nantinya di pulau tersebut. Jadi bayangkan kalau kita bisa berpikir sejauh seperti itu. Jadi manusia seperti apa yang kita butuhkan, yang butuh kita cetak, dengan mindset seperti apa, dengan kemampuan seperti apa, keberanian seperti apa, dan fleksibilitas pemikiran seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai goal perubahan itu di sekolah-sekolah kita yang paling membutuhkan. Jadi harapan besar saya adalah tolong terbuka, Bapak Ibu Rektor, tolong terbuka dengan berbagai macam kebijakan yang sedang kita gelontorkan. Tolong buka diri kepada konsep clinical practice. Maksimalkan persentase clinical practice. LPTK itu harusnya ya lokasinya di sekolah gitu. Di sekolah. Semua aktivitas itu di sekolah. Melihat, mengobservasi guru dengan murid-murid beneran. Ya bukan hanya teori di kelas. Jadi itu salah satu perubahan terbesar. Kedua adalah seleksi masuk yang akan kita terapkan dari pusat standarnya. Itu mohon dimengerti. Pasti akan lebih sulit masuk program PPG tersebut. Tapi karena alasan yang tadi. Dan lulus PPG program pun juga akan kami kontrol menjadi lebih ketat. Jadi ada berbagai macam pembatasan, kriteria, asesmen, dan mohon itu dimaklumi. Dan yang terakhir adalah tolong gunakanlah anggaran dari Kemendikbudristek, berbagai dari LPDP dan Kemendikbudristek yang bisa digunakan untuk berbagai macam program upgrading kompetensi daripada pengajar-pengajar di LPTK. Baik itu ke luar negeri, micro credential, degree program, dan lain-lain. Pengajaran dan program-program riset yang ada juga. Jadi mohon itu digunakan begitu banyak inisiatif yang ada. Untuk rektor-rektor jangan lupa matching fund. Dapatkanlah kerjasama dengan berbagai macam NGO lokal, pemain-pemain dari swasta sehingga bisa dipadankan dengan matching fund dana dari pemerintah. Jadi anggarannya itu ada.
praktisi mengajar sudah keluar, tapi masih tidak terpenuhi anggarannya. Karena belum sekali kita melihat jumlah perguruan tinggi kita yang mengundang praktisi untuk menjadi co-dosen dengan dosen mereka, menjadi mitra untuk mengajar. Itu semuanya gratis dan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi mohon gunakanlah bantuan yang sudah kita provide dan tolong terbuka pemikirannya terhadap transformasi ini, karena tidak akan mudah. Transformasi ini pasti akan sulit. Semua transformasi yang terpenting dalam hidup kita pribadi maupun profesional adalah transformasi yang tersulit. Itulah satu-satunya cara kita bisa bertumbuh sebagai negara, sebagai institusi, dan sebagai sistem pendidikan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Suatu kehormatan buat saya bisa duduk di sini, garda depan daripada sistem pendidikan kita. Mungkin itu dari saya. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam MBKM. Terima kasih Mas Menteri. Dengan demikian dialog kita hari ini selesai dengan Mas Menteri. cerdas.